Bersama kami, pemerintah hari Senin pekan depan akan menyampaikan pengantar nota keuangan RAPBN tahun 2010. Salah satu yang akan disampaikan adalah harga dan jumlah produksi minyak mentah Indonesia. Seberapa realistis asumsi harga dan jumlah produksi minyak yang disampaikan Presiden? Leonard Samosir akan membahasnya dengan pengamat perminyakan Kurtubi. Pak Kurtubi, terima kasih dari sini Pak. Selamat sore. Selamat sore. Ya Pak Kurtubi, pada tanggal 3 Agustus mendatang, hari Senin, Presiden berencana akan memberikan pengantar nota keuangan dan RAPBN 2010. Di dalamnya ada beberapa asumsi besaran yang akan digunakan untuk menghitung anggaran, dan juga ada asumsi harga minyak. Di konon rencananya pemerintah akan menetapkan asumsi harga minyak Indonesian Crude Price itu di kisaran 45 hingga 60 dolar per barrel, dan juga produksi minyak siap jadi ataupun liftingnya antara 950 hingga 970 barrel per hari. Dua besaran ini apakah memang cukup realistis untuk mengantisipasi tahun 2010 atau bagaimana Anda melihat? Ya, pertama asumsi harga minyak saya pikir 45 sampai 60 itu relatif rendah ya. Alasan saya, apalagi untuk 2010 ya, kemungkinan besar ekonomi recovery di Amerika dan juga di dunia sudah mulai kelihatan secara nyata, di mana berakibat kepada permintaan minyak dunia akan meningkat. Ini mendorong harga akan naik. Terlebih kalau misalnya dolar cenderung akan tetap melemah ya, itu pasti harga minyak itu akan naik. Saya perkirakan malah di awal tahun 2010 level 80 US dollar per barrel itu harga minyak mentah itu amat sangat mungkin untuk tercapai. 80 dolar per barrel untuk harga minyak NYMEX ya Pak ya? WTI ya. Oke, kalau untuk diterjemahkan ke ICP kira-kira? Mungkin sekitar 75 US dollar 75 dolar per barrel ya. Oke. Seperti itu. Nah, adapun asumsi lifting itu kelihatannya pemerintah hampir tidak ada upaya ini untuk meningkatkan ya. Kenaikan yang sekitar 10-20 ribu barel dibanding dengan lifting tahun 2009 itu kan karena kenaikan adanya produksi mulai berproduksinya blok cepu. Tambahan dari situ. Tambahan dari blok cepu. Nah, ini lapangan yang lain kemana? Iya kan? Nah, memang kita ketahui lapangan minyak kita sudah tua. Tapi sudah kita dengar program optimalisasi, program EOR, mana hasilnya gitu loh. Ya, di samping memang ketiadaan kelangkaan penemuan cadangan baru dalam 10 tahun terakhir ini menyebabkan tidak ada lapangan baru yang berproduksi kecuali blok cepu ini. Jadi kalau Anda katakan sebetulnya seharusnya pemerintah menetapkan di dalam RAPBN 2010 untuk asumsi harga ICP, harga minyak Indonesia, dan juga liftingnya itu di kisaran berapa sebaiknya? Menurut pendapat saya, ICP seyogianya paling rendah 75 US dollar per barel. 75 dolar ya? Tahun 2010. Dan untuk liftingnya? Lifting paling rendah 1 juta barel per hari. 1 juta barel per hari. Bagaimana mendorong blok cepu ya, meningkatkan kapasitas tidak hanya 20.000 barel per hari, dipercepat pembangunan prasarana, fasilitas dan infrastruktur. Pemerintah pusat nggak boleh lepas tangan, ikut membantu. Kalau seandainya pemerintah tetap menetapkan lifting antara 950 hingga 970 ribu barel per hari, lalu juga ICP, katakanlah kita ambil batas atasnya Pak Kurtubi, 60 dolar per barel, apa sih implikasinya kepada anggaran dan juga kepada subsidi? Pertama, subsidi BBM kelihatannya itu akan menjadi nol. Menjadi nol? Iya, karena harga jual yang saat sekarang ini itu akan relatif sama dengan biaya pokok maupun harga keekonomian. Lalu harga minyak sekitar 50-60 US dollar per barel ya. Lebih-lebih US dollar kan turun ya. Jadi skenario seperti itu saya baca bahwa berdampak kepada kemungkinan subsidi BBM itu akan tidak ada lagi. Memang ada konsekuensi juga dengan rendahnya pasokan harga minyak ya. Penerimaan migas di APBN juga akan menurun. Tetapi akan sedikit tertolong jika blok cepu itu bisa betul-betul mulai berproduksi sehingga ada tambahan lah, katakan begitu, penerimaan dari migas sekalipun harga di set relatif rendah. Kalau untuk implikasinya ke harga jual BBM kan beberapa saat sebelum pemilu sudah mulai beredar luas bahwa ini BBM harus dinaikkan karena harga minyak mentah terus naik.
itu akan ada pembenaran atau tidak, atau alasan untuk pemerintah menaikkan harga BBM dengan asumsi seperti tadi, Pak? Iya, kalau harga minyak dunia merayap ke level 80 US dollar per barrel, bahkan bisa lebih jika seandainya ekonomi recovery di Amerika lebih cepat ya, dan dolar terus melemah, bisa ke level 85-90 US dollar per barrel, itu dorongannya sangat kuat untuk menaikkan harga BBM. Ditambah lagi, pemerintah tidak bisa menaikkan produksi sampai ke level 1 juta barrel per hari. Masih berkutat di 960.000, 970.000 barrel per hari ya. Produksi minyak mentah nasional itu dorongan kuat untuk menaikkan harga BBM. Nah, persoalan pemerintah mau apa tidak itu mungkin pertimbangan sosial politik yang lebih kuat ya. Kalau itu yang dipakai tentunya hampir mustahil harga BBM dinaikkan. Baik, berarti tadi intinya adalah sebaiknya pemerintah mendorong produksi agar lifting meningkat, lalu juga mungkin dinaikkan saja asumsi harga minyaknya agar lebih mendekati realita ya. Betul itu. Baik, Pak Qurtubi, terima kasih untuk informasinya, Pak. Selamat sore. Selamat sore. Dan baru saja perbincangan dengan Qurtubi, pengamat perminyakan dan energi, mengenai asumsi harga minyak dan lifting produksi minyak di dalam RAPBN 2010. Semoga perbincangan ini berguna untuk Anda. Terima kasih, sampai jumpa.